Halo, selamat pagi semuanya. Wah, ketemu lagi sama aku Dika di channel Hey Dika. Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat ya. Bersyukur pandemik COVID-19 udah mulai turun dan semoga semakin turun dan hilang. Amin. Nah, di episode kali ini, di episode sebelumnya, episode 3, aku udah sharing tentang waktu aku proses resign dan gimana aku dapat pekerjaan dan ternyata perusahaannya collapse, terus aku harus resign, nganggur 1 bulan gitu kan ya, terus akhirnya dapat kerjaan lagi. Kali ini di episode keempat ini aku mau bahas target atau apa sih yang terjadi di pekerjaan aku yang ketiga di perusahaan D. Masih di advertising agency. Jadi kantornya itu di belakang ITC Permata Hijau gitu ya. Dan aku masih ngekos di Jakarta Selatan di daerah Cipete gitu. Jadi kurang lebih menempuh jarak, aku bawa motor tuh kurang lebih 20 menitan lah buat sampai kantor. Tapi puji Tuhannya seenggaknya udah dapat pekerjaan lagi. Nah, di kantor ini pasti aku di probation selama 3 bulan. Kebetulan aku langsung tektokannya sama CEO-nya karena lagi-lagi memang nih agensi memang bukan agensi besar, agensi kecil gitu ya. Agensi ini punya perusahaan radio dan juga punya perusahaan advertising agensinya. Nah, aku fokus di advertising agensinya. Walaupun ya ada bantu untuk jualin radio juga. Nah, singkatnya adalah ketika aku di target waktu itu probation 3 bulan dan aku pikir gampang gitu ya cari klien. Awal-awal mau terjun di dunia agensi yang aku harus cari klien, aku pikir gampang dan mudah. Ternyata enggak gitu ya. Di bulan pertama susah cari klien. Yang aku lakukan waktu itu, aku punya database list klien. Aku email blast waktu itu, email blast, kasih company perusahaannya, kompro, dan juga paket-paket penawaran. Aku punya list klien kurang lebih hampir 100 list klien waktu itu. Yang bales hanya beberapa. Bisa dihitung jari lah. Dan bulan pertama nggak ngasilin apa-apa. Bulan kedua sama. Aku juga masih melakukan email blast, telepon, dan lain sebagainya, visit, tapi belum menghasilkan apa-apa. Sampai di bulan ketiga, waktu itu ownernya manggil aku. Dia bilang gini, Dik, kamu kan sudah hampir 3 bulan, udah 3 bulan dan belum dapat achievement gitu ya, atau belum dapat billing, belum dapat klien gitu ya. Ownernya bilang gini, kalau misalnya sampai nggak dapat, biasanya kalau perusahaan di sini dia bilang gitu ya, 3 bulan probation nggak ada billing, itu akan di-cut gitu. Dengar itu agak deg-degan juga gitu. Tapi dia bilang, puji Tuhannya dibilang ya karena dia ngelihat usaha aku, terus buat cari klien, telepon sana sini, itu dia bilang ada gitu ya, niatnya ada, potensinya ada. Dia ngasih pilihan, kamu tidak akan di-cut, tapi kalau misalnya tidak di bulan ketiga gitu ya, nggak dapat billing lagi, kemungkinan gaji kamu dipotong. Wow, gajinya dipotong. Aku lupa berapa persennya gitu ya, tapi seenggaknya kan lumayan nyesek kalau sampai gaji dipotong gitu ya. Nah, waktu itu ya udah pulang ke rumah setelah kerja, pulang pasti di perjalanan tuh galau, bimbang, kayak gimana kalau sampai nggak dapet klien. Di situ pasti yang aku bawa adalah dalam doa, minta sama Tuhan. Kita percaya bahwa kalau kita memohon sama Tuhan dan itu memang menjadi hal yang kita butuhkan, pasti Tuhan akan jawab di waktu, di tempat, di jam, menit, detik yang memang udah Tuhan tentukan. Dan waktu itu berdoa, berserah, tetap usaha. Dan pas banget itu udah mau tanggal
udah akhir bulan ketiga tuh, udah mau gajian tuh. Gajian kan tanggal 25 gitu ya. Jadi mungkin ya tanggal-tanggal 20-an lah, sebelum tanggal 25 itu tiba-tiba aku dapat email, teman-teman. Aku dapat email dari salah satu klien yang aku kan tadi email blast ya, dari bulan pertama, kedua, ketiga itu aku sering email blast ke klien. Ada salah satu klien, ini salah satu klien farmasi lah ya, itu balas email aku. Dia balas email yang email pertama kali, artinya email waktu di bulan pertama dia balas, padahal ini udah masuk bulan ketiga. Jadi dia replay email aku yang bulan pertama, jadi jedanya 2 bulan. Dia balas bilang bahwa dia ada keinginan, dia minta penawaran dan dia tertarik waktu itu. Waktu itu kebutuhannya kalau nggak salah mau tayang di majalah dan radio tuh. Dan yaudah waktu itu bergegas aku bikin paket, kontak medianya dan lain sebagainya, kasih paket penawarannya, dan yang terjadi adalah singkat ceritanya deal teman-teman. Puji Tuhannya, dealnya itu nggak cuma sebulan 2 bulan, tapi sampai akhir tahun gitu. Jadi dia udah siapin budget sampai akhir tahun. Nilainya waktu itu lumayan gitu ya, bisa nutupin target aku dalam sebulan lah gitu ya, bisa nutupin lah. Ditambah selain klien itu ada satu klien lagi, dia placement juga, dia mau beriklan juga lewat tempat aku gitu. Jadi ada 2 klien yang memang Tuhan sediakan gitu ya, buat aku, untuk aku bisa jalanin di perusahaan ini gitu ya. Jadi itu bener-bener wow, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Di detik-detik terakhir itu Tuhan kasih jawaban, itu Tuhan kasih solusi. Padahal ya kadang gitu ya, kadang last minute gitu ya, jawabannya tuh bener-bener last minute banget. Tapi ya puji Tuhannya ketika last minute itu posisinya tetap aku berusaha untuk tetap berserah sama Tuhan gitu ya, nggak yang akhirnya bahkan menyalahkan Tuhan ataupun menyalahkan diri sendiri, enggak. Tapi tetap berserah, percaya bahwa kalaupun nggak dapet klien dan harus dipotong, ya udah, itu memang yang terjadi, itu prosesnya, mau nggak mau dijalanin gitu ya. Udah berserah itu gitu ya. Tapi karena Tuhan baik, Tuhan kasih jawaban, dan akhirnya nggak jadi dipotong gaji. Ibaratnya kalau bahasa periklanan mungkin pecah telur gitu ya. Akhirnya bisa pecah telur juga. Susah banget 3 bulan dapat 1 klien. Ketika dapat 1 klien, muncul klien-klien berikutnya gitu ya. Dan itu benar-benar buat aku bener-bener wah gila nih, Tuhan baik gitu ya. Tuhan benar-benar baik. Jadi di perusahaan itu, tapi di perusahaan ini, nah ini nanti aku akan ceritakan di episode berikutnya ya, biar nggak kepanjangan di sini. Di perusahaan ini aku hanya bertahan 8 bulan. Tapi bukan karena kolaps, enggak. Karena perusahaannya berantakan, enggak. Perusahaannya baik-baik aja, bahkan sangat baik. CEO-nya baik banget. Tapi karena ada hal yang aku harus ambil, harus ada tuntutan untuk aku bisa melangkah lebih lagi, akhirnya aku memutuskan resign di bulan ke-8. Kenapa resignnya? Karena ya aku pindah ke perusahaan baru. Alasannya apa, seperti apa, nanti aku bakal ceritain. Tapi intinya di perusahaan itu selama 8 bulan, bahkan 8 bulan itu tuh kontrak kerja sama klien yang Bilkom, yang dia mau Bilkom sampai akhir tahun itu belum selesai. Jadi ketika aku resign itu posisinya masih ada beberapa bulan lagi untuk klien ini berjalan, dan akhirnya aku menugaskan ke salah satu temen yang ada di situ untuk melanjutkan. Dan puji Tuhannya, walaupun waktu itu aku udah resign, insentifnya di kantor itu masih dibayar, masih dikasih. Padahal aku udah nggak, biasanya kan kalau udah pindah kantor, sama insentif udah nggak akan dikasih kalau udah pindah kan. Tapi ini masih dikasih. Jadi
kayak ngerasa wah ini masih menjadi hak aku gitu ya. Itu teman-teman, kurang lebih di next episode-nya aku janji bakal aku ceritain kenapa resign-nya, alasannya apa mau ngapain gitu ya. Aku bakal ceritain detailnya besok, dan sampai akhirnya aku memutuskan buat pindah kos, jadi lebih dekat di daerah Permata Hijau lah. Itu aja teman-teman, lebih singkat videonya daripada mungkin video-video sebelumnya, tapi nggak apa-apa, biar nggak terlalu banyak informasi, nggak terlalu banyak informasi lah ya, informasi yang dikasih. Mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman yang lagi survive di pandemik, yang lagi berjuang kerja, atau mulai kerja lagi. Tetap semangat, jangan pernah putus asa, jangan pernah bahwa kita nggak layak, jangan pernah ngerasa bahwa Tuhan nggak baik sama kita. Enggak, Tuhan tetap baik, cuman kadang seringkali kitanya yang menjauh dari Tuhan karena kekecewaan. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan komennya apa aja boleh. Kalau teman-teman punya sharing apapun, silahkan di komen di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa diskusi bareng. Apa yang mau teman-teman tanyakan juga boleh, silahkan. Oke, sampai di sini aja video di episode keempat. Sampai ketemu di episode kelima. Bye-bye.